Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Gunar Ramadhani, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, Prodi D3 Teknik Elektronika dari kelas TE2B dengan NIM 19020136. Di sini saya akan menjelaskan komponen pneumatik dan langsung saja komponen sistem pneumatik. Pengertian. Sistem pneumatik berasal dari bahasa Yunani atau pneuma, yang berarti udara. Dan istilah ini selalu berhubungan dengan teknik penggunaan udara bertekanan di atas 1 atmosfer maupun di bawah 1 atmosfer. Sehingga, pneumatik merupakan ilmu yang mempelajari teknik pemakaian udara bertekanan atau udara gempa, dan penerapannya ini banyak digunakan sebagai sistem automasi. Kemudian aplikasi penggunaan pneumatik ini untuk melakukan gerakan mekanik yang selama ini dilakukan oleh tenaga manusia seperti menggeser, mendorong, mengangkat, menekan, dan lain sebagainya. Dan di sini ada kelebihan sistem pneumatik. Yang pertama itu fluida kerja, mudah didapat dan ditransfer. Kedua, dapat disimpan dengan baik. Ketiga, penurunan tekanan relatif lebih kecil dibandingkan dengan sistem hidrolik. Mengapa? Karena tekanannya itu lebih kecil, sedangkan di sistem hidrolik itu tekanannya itu besar. Dan yang keempat, viskositas fluida atau kekentalan lebih kecil sehingga gesekan dapat diabaikan atau lebih mudah. Dan yang kelima itu ada aman terhadap kebakaran. Kemudian kekurangannya, yang pertama ada daya mekanik yang dihasilkan itu kecil, bising, pembekuan pada komponen, kemudian membutuhkan energi yang tinggi. Dan di sini ada bagian sistem pneumatik, seperti di gambar ini, ada klasifikasi dan ada contohnya. Kemudian komponen sistem pneumatik ini terdiri dari beberapa tingkatan yang mencerminkan perangkat keras dan aliran sinyal. Beberapa tingkatan membentuk lintasan kontrol untuk aliran sinyal, mulai dari sinyal masukan menuju sinyal keluaran. Dan komponen utamanya ini, yang pertama ada sistem pembangkitan udara terkompresi, yaitu ada kompresor, cooler, dryer, tangki penyimpanan. Dan yang kedua ada unit pengolahan udara seperti filter, regulator tekanan, dan lubrifier. Dan yang ketiga ada katup sebagai pengatur arah, tekanan, dan aliran fluida. Dan yang keempat, aktuator itu sebagai energi fluida menjadi energi gerak, yang mengubah energi fluida menjadi energi gerak. Dan yang kelima ada sistem perpipaan, keenam sensor dan transducer, dan yang ketujuh sistem kendali dan display. Dan di sini ada kompresor. Kompresor ini berfungsi untuk membangkitkan atau menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap dan memampatkan udara tersebut, kemudian disimpan di dalam tangki udara. Dan di sini ada unit pengolahan udara bertekanan atau air service unit. Udara bertekanan ini akan masuk ke dalam sistem pneumatik yang harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi syarat. Dan yang pertama itu tidak mengandung banyak debu yang dapat merusak kerusakan komponen. Dan yang kedua ada mengandung kadar air rendah. Dan yang ketiga itu mengandung pelumas. Pelumas sangat diperlukan untuk mengurangi gesekan antar komponen yang bergerak seperti pada katup-katup aktuator. Dan di sini ada konduktor dan konektor. Konduktor adalah penyaluran udara yang akan membawa atau mentransfer tenaga ke aktuator. Sedangkan konektor ini menyambung atau menjepit konduktor seperti selang atau pipa agar tersambung erat pada bodi komponen pneumatik. Mungkin di sini gambarnya kepotong, jadi saya akan. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian di sini ada katup-katup pneumatik, yaitu berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan arah udara gempa yang akan bekerja menggerakkan aktuator. Dengan kata lain, katup ini berfungsi mengendalikan arah gerakan aktuator. Nah, di sini simbol katup pengarah
pengatur arah, sambung port dan posisi. Di sini ada simbol dan keterangannya, bisa dilihat. Kemudian di sini tuh menunjukkan jumlah bilik atau kamar atau kontak atau fan GSI atau posisi. Jadi angka di atas ini menunjukkan jumlah input-output atau port atau saluran dalam satu kamar atau bilik atau kontak. Nih, seperti di gambar. Selanjutnya ada unit penggerak atau working element atau aktuator. Dan unit ini tuh berfungsi untuk menghasilkan gerak atau usaha yang merupakan hasil akhir atau output dari sistem pneumatik. Dan di sini juga ada single acting cylinder. Single acting cylinder ini mendapat suplai udara hanya dari satu sisi saja. Nah, untuk mengembalikan ke posisi semula biasanya digunakan pegas. Silinder kerja tunggal hanya dapat memberikan tenaga pada satu sisi saja. Nah, seperti ini gambarnya. Dan yang A itu gambarnya, yang B ini simbolnya. Kemudian silinder penggerak ganda atau double acting cylinder, dan ini mendapat suplai udara dari dua sisi. Konstruksinya hampir sama dengan silinder kerja tunggal, seperti ini. Di sini ada gambar dan ada simbolnya. Dan di sini ada juga simbol yang umum digunakan pada pneumatik, bisa dilihat. Di sini ada simbol keterangan, seperti itu. Mungkin ini kepotong jadi, nah, seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan untuk komponen sistem pneumatik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.